Kalau misalnya kita pakai pure DSP berarti kita harus ada tambahan amplifier eksternal ya. Jadi misalnya kayak Brex ini kan amplifier. Jadi kita butuh kombinasi antara DSP terus harus ada amplifier. Kalau misalnya EV itu pasti kita akan tawarkan sistem yang lebih efisien secara pemakaian power supply ya. Jadi misalnya buat EV kita gunakan aja DSPM sistemnya dengan speaker misalnya. DSPM-nya bisa yang 6 channel, 8 channel, 10 sampai 12 sampai 18 channel, sesuaikan aja kebutuhannya. Tapi kalau misalnya pemilih EV-nya ingin mendapatkan hasil suara yang jauh lebih advance misalnya panggung, tonality, tonal akurasi ya, kita ada bangun EV Ioniq 5 ya dengan menggunakan sistem yang lumayan bisa di luar nalar ya. Kalau misalnya itu buat mobil EV ya, karena pemakaiannya amplifier kelas A ya, synthesis menggunakan juga Brex DSP itu sangat memakan daya. Tapi so far sampai sekarang ya fine-fine aja mobilnya dipakai ya. Halo para pecinta audio mobil di Indonesia, selamat datang kembali kita di channel YouTube Kartens Audio Jakarta. Tentunya juga kita akan selalu ngomongin tentang teknologi dan juga produk-produk yang terbaru yang sedang banyak diobrolin, dan juga tentunya produk-produk yang lagi dicari-cari banget sama orang-orang dan masyarakat Indonesia. Dan untuk hari ini kita akan ditemani oleh Pak Edi. Halo Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Iya, Pak Edi, kita udah banyak banget ngobrolin tentang speaker, kemudian juga kita sudah pernah ngobrolin juga tentang DSP juga. Dan hari ini kita akan ngomongin soal Brex dan juga Helix Pak Edi. Pak Edi, boleh nggak sebelum kita mulai nih ya, boleh nggak cerita sedikit dulu deh tentang Brex dan Helix ini Pak Edi? Oke, jadi Brex dan Helix ini memang sudah terkenal ya di dunia audio mobil ya, terutama ya. Terus dia sudah juga kiprahnya juga udah 35 tahun ya. Udah lama banget ya, dari 91. Terus produk-produknya yang sangat terkenal itu ya mulai dari Helix ya, DSP ya. Di saat semua produk belum membuat DSP ya, dia sudah bermain di area DSP. Dan ini aslinya dari Jerman, Germany. Terus dia juga produk-produknya itu udah sering dapet award untuk di ASA ya. ASA itu adalah satu komunitas yang memberikan award kepada perangkat-perangkat audio, terutama di audio mobil. Ya, jadi dia juga udah mendapatkan banyak award untuk di ASA. Gitu. Dan awardnya itu tentang apa tuh Pak Edi? Apakah memang karena produknya sering mendapatkan juara di kompetisi kah, atau memang produknya itu dengan kualitas yang sangat bagus gitu Pak Edi? ASA itu satu komunitas yang memberikan mungkin mereka di luar ya, di luar ini, jadi yang umum memberikan penilaian terhadap produk-produk elektronik ya, terutama juga produk elektronik di bidang audio mobil ya. Dia juga bikin home juga award untuk produk audio, macam-macam elektronik ya. Terus banyak faktor yang bisa memberikan kepada Helix ya, pada Brex terutama produk-produk dia menjadi produk yang inovatif ya, sehingga bisa mendapatkan award dari sisi perangkatnya juga persaingannya juga ketat ya. Jadi misalnya DSP 8 channel, 10 channel, 12 channel juga kompetitornya banyak-banyak. Jadi dia bisa mendapatkan award untuk terutama di DSP ya. Di DSP dia 2016, 2018 sudah sering mendapatkan, terutama juga yang 2000 baru ya, V8 Ultimate juga mendapatkan award gitu. Nah, jadi untuk Katras yang juga baru nonton atau baru tahu juga untuk produk-produk Helix dan Brex ini, mungkin bisa disimak juga Pak Edi ya, karena kita akan ngobrolin soal Brex dan Helix ini akan lebih dalam lagi. Dan juga sebelum kita membahas itu Pak Edi ini, sebenarnya apa sih yang membuat brand Brex dan Helix ini agak beda sama merek yang lain Pak Edi? Helix itu ada banyak ya, di bawah satu company namanya Audiotech Visor ya. Dia punya line up yang entry itu di Match ya. Terus ada line up keduanya di Helix, dan line up yang high endnya itu ada di Brex. Jadi basically dia R&D-nya juga in-house ya.
produksinya juga mereka in-house, software-nya juga dibikin sama mereka in-house. Jadi bukan produk yang comot sana comot sini. Oh, Jadi dia ya. di R&D ya, research and development-nya internal, terus bisa membuat satu produk yang bisa memberikan integrasi terhadap OEM, OEM terhadap juga untuk yang produk aftermarket. Ya, dia bisa memberikan satu opsi kepada kita installer biar bisa mendapatkan satu produk yang bisa diintegrasikan dengan OEM dan aftermarket. Karena dari sisi software juga ini nanti kita akan breakdown juga ya, banyak macam, termasuk juga dia bukan hanya di DSP, DSPM, tapi juga ada amplifier, ada speaker juga, jadi produknya banyak banget. Berarti ini untuk produk Brex dan Helix ini bisa dikatakan ini adalah produk yang premium gitu ya Pak Edi ya? Mulai dari bawah, dari entry ya, dari entry level ada match ya, terus dia ada helix di mid end sama high, sama high super high endnya ada Brex. Tapi kebanyakan untuk marketnya ini lebih banyak di mid high-nya atau bagaimana Pak Edi untuk Brex dan helix? Yang terkenal sebenarnya Brex itu udah dari zaman dulu ya, dari zaman dulu saya baru awal main audio pun Brex sudah terkenal. Jadi produknya sudah masuk ke super high end, terus ada middle high end juga ya, middle end juga ada, termasuk nggak sampai low end juga ya, dia ada produk entry juga dari match dan termasuk juga untuk speaker helixnya dengan helix yang baru di launching ya 2 tahun yang lalu mungkin yang seri plug and play. Jadi ada plug and play-nya juga ya Pak Edi. Plug and play untuk speakernya ya. Tapi ada nggak Pak Edi mobil-mobil tertentu yang memang cocok banget sama produk-produk dari Helix dan Brex ini? Karena dia pabrikannya dari Eropa, pasti dia adalah fokus untuk mobil-mobil Eropa ya. Jadi misalnya BMW, Mercedes, Benz, Volvo, Audi, semuanya dia bikin produk yang bisa match plug and play-nya ya. Mulai dari seri match, mulai dari seri helix ya, semua bisa dibuatkan sistem plug and play. Jadi ini cocok juga Catres ya untuk Catres yang memiliki mobil-mobil Eropa juga ya Pak Edi, dia bisa diaplikasikan. Dan tapi emang ada bedanya nggak sih Pak Edi dari produk yang memang dari Jerman ini sama produk-produk yang biasa kita produk yang lain gitu? Jadi untuk pioneer kita bisa bilang bahwa produk Helix ini merupakan pioneer ya untuk sistem audio mobil yang integrasi dengan OEM ya, terutama dengan dia menciptakan banyak DSP-AM seperti ini ya. Channelnya sudah banyak sekarang ya, sudah sampai 18 channel dia bisa bikin mulai dari 6 channel, 8, 10, 12. Ada P6, ada DSP-M P6, ada P6 Ultimate juga, ada V12, ada V18 juga baru. Jadi dia membuat satu produk yang emang line up-nya bisa dikombinasikan dengan mobil-mobil audio sekarang ya, yang sudah speakernya juga lumayan banyak ya, mulai dari 12, 16 sampai 18 sampai sekarang yang 22. Nah, untuk teknologi baru sekarang adalah pabrikannya mulai banyak berkiprah pabrikan mobil China ya, EV-nya dengan sistem audionya yang imersif, 22 channel, 26 channel. Jadi harus keep up lah. Jadi misalnya untuk pabrikan Helix dan Brex ini harus keep up dengan pabrikan-pabrikan kompetitornya ya, yang sekelas yang bisa memberikan kualitas DSP yang mulai bisa mengikuti mereka ya, pabrikan Jerman, dan kita bisa berikan juga pilihan antara produk dari Eropa atau produk yang dari Asia. Dan tapi yang saya tahu Pak Edi ya, kalau berita-berita burungnya sih yang saya dengar katanya memang Brex dan Helix ini dikenal karena kualitas suara yang dihasilkan Pak Edi. Apa itu benar nggak sih Pak Edi? Betul, kalau kita breakdown dari hardware-nya ya, jadi dia kerjasama juga dia nggak kaleng-kaleng ya, jadi dia pakai chipnya tadinya dia menggunakan AKM, Asahi Kase dari Jepang, yang diklaim memang memiliki karakter suara yang velvet sound ya. Jadi itu tagline-nya dia, velvet sound, natural sound ya. Terus low distortion ya, semuanya bisa didapatkan dari produk-produk Helix dan Brex gitu loh. Nah, sekarang juga produk ini Brex ya, terutama yang Brex yang baru juga sudah kerjasama chip yang baru ya. Dia ada versi upgradable ya dengan yang ISS Pro. Jadi ISS itu Pro lebih live lagi, dynamic range lebih tinggi, dan emang chipnya nggak murah. Jadi banyak perangkat-perangkat dari DSP ini yang sangat tergantung dengan chip dari AKM sama ISS gitu loh. Jadi ada yang versi murahnya juga dia nggak main-main juga, dia pakai Brown. Jadi itu juga termasuk salah satu DAC chip yang lumayan bagus chipset. Jadi untuk Catres juga yang mungkin belum pernah untuk dengar hasil suara dari Brex dan Helix ini, mungkin kalau mau transisi tuh bisa juga di mobil-mobil Eropanya, atau kalau mau diaplikasikan di mobil Jepang pun masih bisa Pak Edi? Kalau untuk perangkat mau mobil Jepang, mobil Cina, mau Eropa, semuanya bisa. Jadi dia banyak pilihannya ya.
mau yang kita sesuaikan aja. Jadi kebutuhannya misalnya LC itu ada 14 channel, kita bisa pakai yang 16 channel. Dari Helix juga ada gitu. Jadi bisa kita sesuaikan aja, konsultasi dengan masing-masing workshopnya ya. Jadi kita bisa memberikan, kalau misalnya saya mau integrasi dengan OEM, ada pilihannya misalnya butuh 6 channel ya, kita tawarkan misalnya P6. Jadi itu ada DSP-M yang sudah ada amplifiernya ya, wattnya juga bisa sampai 150 watt, terus dari 75 sampai 150 watt, terus bisa bermain juga dengan integrasi dengan high level, ya, high level in, high level out, atau mau menggunakan speaker aftermarket, atau mau menggunakan subwoofer tambahan, semuanya bisa diintegrasikan dengan baik. Dan itu udah ada built-in software, jadi kita bisa pakai. Jadi artinya memang dari Brex dan Helix ini juga banyak pilihannya juga ya Pak Edi, bisa dikonsultasikan dan disesuaikan dengan kebutuhannya juga, dari mulai yang dari paling low sampai yang paling high-nya juga Pak Edi ya. Sesuaikan budgetnya ya, jadi sesuaikan dengan sistemnya, jadi kebutuhannya apa kita bisa atur. Dan ini softwarenya cukup bisa dibilang sangat lengkap ya. Jadi kalau kita selalu buka itu namanya DSP PC Tool, yaitu emang Pro Tuning di situ. Jadi lengkap banget ya, banyak banget fiturnya yang bisa diatur, mulai dari level gain, terus input output mitigasinya, terus input levelnya, input EQ-nya, output EQ-nya, macam-macam. Jadi itu sangat perlu konsultasi dengan installer yang bisa mengaktifkan fitur-fitur softwarenya untuk memaksimalkan hardware-nya. Nah Katras ya, jadi ini cocok banget untuk Katras yang memang mau coba dan mau pindah mungkin transisi dari DSP yang sebelumnya dipakai di mobilnya dan mau coba dari Brex dan Helix juga, langsung aja dikonsultasikan ya Pak Edi. Nah, kita akan ngebahas Pak Edi ini soal produk-produknya lebih dalam lagi nih, karena di depan kita juga ada udah banyak nih yang produknya, apalagi yang ada yang gede banget nih, yang berat banget ya. Tentunya juga Katras pasti penasaran banget ini sebenarnya apa, fungsinya bagaimana, kemudian juga hasil suaranya apakah secakep itu ya Pak Edi ya. Kita mungkin mulai dari DSP-nya dulu nih Pak Edi. Yang paling kecil ini DSP Ultra S Pak Edi. Ini DSP Ultra S ini apa Pak Edi, dan berapa channel kah, atau cocoknya dipakai di mobil-mobil seperti apa? Untuk Helix dia ada pembagian antara pure DSP ya sama DSP-M. Ya, jadi pure DSP mulai dari mini DSP ya yang paling bawah, terus ada DSP Pro juga ya, ada yang DSP Ultra juga ya. Perbedaannya adalah jumlah channelnya pertama, terus chipset yang digunakan juga akan berbeda. Jadi yang dari mini menggunakan Burr Brown, yang Helix Pro menggunakan AKM ya. Jadi itu bisa menjadi pilihan. Jadi sesuaikan dengan budgetnya, sesuai dengan sistemnya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya kita pakai pure DSP, berarti kita harus ada tambahan amplifier eksternal ya. Jadi misalnya kayak Brex ini kan amplifier. Jadi kita butuh kombinasi antara DSP terus harus ada amplifier. Nah, kalau untuk yang DSP-M itu dia sudah built-in. Ya, jadi ada DSP-nya, ada M-nya. Tapi pasti perbedaan, orang nanya misalnya bagus mana? Pure DSP sama amplifier atau DSP-M jadi satu? Saya pasti akan ngomong pure DSP dan amplifier eksternal, karena masing-masing komponen itu butuh power supply ya. Power supply-nya nggak kebagi-bagi, kerjanya juga ibaratnya gini, kalau misalnya satu komponen kerjanya harus 3 ya, dibandingin satu komponen kerjanya satu, pasti lebih enteng satu dan pasti performanya jauh lebih bagus. Jadi sistemnya bisa kita bikin banyak macam, termasuk juga dia ada yang Helix itu juga ada namanya P1 ya, kalau nggak salah ya. Terus ada P2, jadi itu lebih ke amplifier dan ada DSP-nya. Jadi dia ada banyak tipe, produknya banyak sekali ya. Jadi kalau bisa buka di websitenya Audio Tech Visor ya, bisa dicek di situ, produknya banyak sekali. Ya. Mulai dari speaker, power, speaker juga terbagi-bagi macam-macam. Terus ada DSP, DSP-M, power DSP. Jadi banyak banget. Termasuk juga aksesorisnya banyak. Tapi kalau untuk secara umum karakter suara khas dari Brex dan Helix ini cenderung kemana Pak Edi biasanya? Kalau yang sudah pernah pakai biasanya mereka akan ngomong technicality-nya bagus ya, jadi dalam artian pembagian suaranya, terus layer per layernya juga bagus. Jadi kalau orang yang suka dengan penggemar dengan suka yang sound stage ya, terus dengan yang suaranya rapi, clinical, suaranya technical gitu ya, pasti akan memilih Helix dan Brex gitu. Jadi untuk Katras juga yang mungkin suka dengerin lagu-lagu yang klasikal gitu ya Pak Edi ya, yang buat semua. Jadi mau klasikal, mau klasikal itu harus dynamic range-nya bagus. Karena klasikal itu biasa bermain dynamic range-nya harus bagus. Jadi kalau misalnya kita menggunakan DSP-M doang ya, kalau kita fokusnya untuk dapetin suara
classic, musical classic yang rame biasanya. Instrumennya banyak, ruangannya harus besar, dynamic range-nya bisa jauh, bisa 130 dB. Oh, itu agak susah untuk dapat dari DSPM. Jadi kalau misalnya untuk mobil kita dengar lagu pop jazz ya mungkin masih bisa ya. Buat lagu vokal, pop, jazz, R&B masih oke gitu, tapi dengan menggunakan DSPM. Tapi kalau misalnya udah perlu lagu yang agak rumit ya, misalnya klasik terus orkestra gitu, itu harus butuh sistem yang jauh lebih ekstrim. Gitu. Berarti artinya sebelum kita pasang sebelum kita instalasi dengan DSP Braxton Helix ini mungkin bisa dikonsultasikan juga ya Pak, di antara kita mau seperti apa nanti untuk hasilnya, kemudian juga request lagunya yang biasa didengarkan itu apa aja gitu ya. Artinya itu penting juga ya Pak ya. Jadi kalau untuk sesama installer, kalau misalnya kita ingin mendapatkan hasil yang bagus ya, kita harus duduk bareng sama pemilik mobilnya ya. Jadi misalnya kita tentukan dulu speakernya apa nih, 2-way, 3-way ya. Terus mau menggunakan yang soft dome atau yang mid range biasa ya. Terus mau pakai typical mid bass yang mana nih ya? Mau yang graphics atau yang matrix atau yang punya face plug-nya atau yang dashcap-nya seperti itu. Terus bahannya mau apa, yang mau polypropylene atau yang paper ya. Terus DSP-nya mau pakai yang berapa channel, amplifier mau pakai yang berapa channel juga, sesuaikan dengan kebutuhan. Terus subwoofer kita mau pakai apa. Jadi itu banyak harus yang kita bantu susunkan untuk sistemnya. Jadi kita harus konsultasi bareng ya, klien maunya apa nih. Oh, saya sukanya denger lagu orkestra, saya sukanya Mozart, Chopin ya, segala macam lagu-lagu klasik. Wah, itu berarti kan kita harus bikin sistem yang bisa bermain, dynamic-nya bagus, linearity-nya juga bagus, power-nya juga harus butuh gede. Jadi kita harus bikin sistem yang bisa menunjang kebutuhan customer-nya untuk mendengarkan musik itu. Jadi kalau misalnya kita cuma bikin, kita pakai 2-way doang, terus pakai subwoofer aktif DSPM, itu buat daily use boleh. Tapi kalau misalnya ternyata pas dipakai buat lagu klasik nggak masuk ya, karena emang sistemnya nggak menunjang. Jadi bukan produk yang jelek, tapi adalah sistem awalnya yang kita susun itu tidak sesuai. Gitu. Jadi artinya memang sistemnya dibangun dulu seperti apa yang kita mau, dan memang harus ada ekspektasi juga bahwa sistem yang kita bangun ini ya udah muatnya segitu aja. Betul. Gitu ya Pak Edi ya. Dan untuk Atras juga ya, jadi memang harus semuanya dikonsultasikan juga, tentunya juga dengan installer yang profesional juga ya, apalagi di Kartans Audio Jakarta juga kita punya sertifikasi ISO juga. Betul. Ya Pak Edi ya. Dan memang itu udah cukup mewakilkan untuk SOP kita juga kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk kita lihat Pak Edi dari sisi materialnya, kita lihat fisiknya dari Braxton Helix ini materialnya kayaknya juga dipikirkan juga dengan detail ya Pak Edi ya. Ini dengan bahan apa nih Pak Edi untuk DSP dan mungkin speakernya juga? Kalau dari speaker pasti yang line up yang entry pasti menggunakan bahan yang cukup di pabrik, nggak terlalu mahal ya. Misalnya polypropylene ya, terus banyak banget aluminium cone juga banyak. Terus kalau untuk yang versi Brax-nya dia menggunakan ultra lightweight paper cone ya, jadi biar suaranya natural. Terus ada pilihannya banyak ya. Ada yang 2-way ya dengan menggunakan face plug ya, jadi bisa dipasang di off-axis dengan suara yang bagus. Atau bisa memilih yang model dashcap seperti itu ya. Terus dia bisa dipasang di pintu ya, ada yang 6,5 inch, ada yang 8 inch ya. Kita punya mobil demo Land Cruiser yang full Brax juga ya, menggunakan Brax Matrix ya, 3-way system, 4-way system ya, terus full active Brax DSP ya, chipnya dengan menggunakan ISS ya Pro, terus amplifier menggunakan yang MX4 Pro itu 3 buah. Jadi itu bisa menjadi satu rekomendasi dari Kartens juga ya untuk sistem audio mobil yang untuk sound quality system ya, playernya bisa dipilih macam-macam. Untuk di Helix itu dia juga ada DSP Pro sama DSP yang pure sama yang DSPM. Nah kalau untuk sistem yang udah full kita biasa menggunakan pure DSP ya. Di bawah juga kita lagi bikin menggunakan DSP Ultra ya, 12 channel. Terus playernya itu sebenarnya bisa dikombinasikan. Jadi kalau kita lihat dari DSP-nya sana ya, dia banyak input outputnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini biasanya dia ada inputnya analog, ada inputnya optical ya. Kalau misalnya yang DSPM ini biasanya analog. Jadi dia memberikan keleluasan untuk mendapatkan high level input ya dari sistem OEM-nya masuk ke dalam sini diproses, jadi keluarnya langsung high level lagi gitu. Kecuali kita tambah power lagi ya, ada tambahan RCA di sini, jadi ini bisa buat koneksi ke amplifier eksternal seperti ini ya. Nah untuk yang pure DSP itu koneksinya lebih banyak lagi, inputnya ada digital, ada toslink ya, coaxial,
optical toslink juga, terus ada analog juga, RCA, auxiliary bisa digabung juga, Bluetooth bisa di built-in ya, jadi dia ada extension cardnya untuk Bluetoothnya, jadi bisa masuk Bluetooth high res dan fleksibel banget lah untuk sistem audio mobil yang emang sekarang dibutuhkan gitu. Berarti kapan nih Pak Edi? Kapan saya harus memilih DSP-M-nya? Kapan saya harus memilih yang satu lagi Pak Edi? Pertama kalau DSP-M itu pasti irit tempat, ya, irit kabel, ya. Terus untuk sistem yang jangan terlalu rumit misalnya, ya sistem three-way boleh, immersive depan belakang boleh, tapi kebutuhan customernya adalah mendengar musik yang pop daily aja gitu loh. Streamingnya juga ya Spotify gitu ya, nggak macem-macem. Terus biar enak aja ya. Itu bisa menggunakan DSP-M. Gitu. Sesuaikan aja kebutuhannya. Speakernya ada berapa nih? Depan 3 ya udah 6. Ya 6 kalau mau dibikin aktif ya pakai 6 tambah belakang lagi 8 tambah lagi sub ya 10 minimal gitu. Nah, kita akan dengerin juga nih Pak Edi untuk sebenarnya keunggulan dari line up atau line up yang paling unggul dari Brex dan Helix ini seperti apa menurut Pak Edi? Kalau Brex itu udah pasti levelnya di atas, ya, harganya juga di atas Helix, ya, terus komponen yang digunakan juga untuk perangkat-perangkatnya juga lumayan cukup bagus, ya. Jadi itu mungkin merupakan banyak pilihan untuk yang kelas-kelas super high end, ya. Jadi sistem audio mobil misalnya yang MX-4 Pro ini Brex Matrix ya amplifiernya, terus dia juga keluarin kemarin yang Revelation series juga yang limited juga itu merupakan pilihan untuk penggemar-penggemar audio yang memang dulu pernah menggunakan Brex ya. Jadi customer kita juga banyak yang menggunakan Brex, dia bilang emang dari dulu favorite dengan amplifiernya gitu. Termasuk juga DSP-nya. Ya. Nah, Pak Edi, untuk kombinasi yang paling ideal Pak Edi dari line up Brex ini untuk three-way sistemnya berarti yang mana aja Pak Edi? Kalau untuk perangkat bebas ya, jadi mau pilih speakernya seperti apa, mau digabung antara speaker Brex dengan prosesor Helix juga welcome, terus mau menggunakan full Brex juga welcome, jadi itu banyak pilihannya. Jadi kalau kita buka website-nya ya di Audio Tech Visor itu banyak banget kita bisa lihat ya. Terus Helix itu juga banyak komponen opsionalnya ya, misalnya controller, director, terus Bluetooth, ya Bluetooth, ada USB audio juga, extension card-nya, jadi bisa termasuk juga Brex juga ada chipset yang bisa diganti dari AKM ke ISS. Jadi itu banyak banget yang bisa dimainkan di sana gitu. Tapi pasti kan ada yang nanya juga nih Pak Edi. Kalau suaranya itu tetap konsisten nggak sih kalau misalkan kita mainkan suaranya itu atau volumenya itu di atas rata-rata kayak gitu? Karena kan mungkin banyak yang nggak stabil juga gitu. Ya, yang nggak stabil itu biasanya kalau menggunakan sistem DSP-M. Ya, jadi DSP-M itu kendalanya adalah suaranya bagus di titik volume tertentu ya, tapi tidak linear antara volume rendah, middle sama high. Jadi itu kita menyarankan kalau misalnya suka audio yang lebih linear, terus stage jauh lebih luas, lebih depth, lebih wide ya, terus bukan masalah main angle aja, tapi masalah juga sistemnya, komponennya juga harus mendukung ya. Amplifier itu mendukung linearity ya, misalnya dari volume rendah bassnya ada nih gitu loh. Terus di volume tinggi bassnya tetap nggak over. Gitu bisa gitu. Jadi dari penambahan amplifier terus dynamic range-nya antara volume rendah sampai tinggi itu bisa stabil. Gitu. Jadi itu yang harus dikonsultasikan. Jadi kalau misalnya ada yang sudah masang DSP-M, speaker two-way, terus subwoofer aktif, dia bilang suaranya tapi ya biasa aja ya, karena kebutuhannya butuhnya lebih bagus lagi gitu. Jadi sistemnya harus dikondisikan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, saya nggak mau terlalu flat suaranya, ya berarti harus tambah speaker yang three-way misalnya, sistemnya bisa memilih misalnya Twitter Brex Matrix atau yang grafik juga itu kan udah aluminium con juga udah bagus gitu. Jadi bisa juga menggunakan kalau misalnya dibilang kendalanya vokal saya kurang keluar nih, kurang lebih maunya lebih present lebih lantang lagi, ya harus ada tambahan mid range gitu. Jadi dengan two way segini biasanya suara oke udah bagus ya. Tapi misalnya saya mau suaranya vokalnya jauh lebih bagus lagi, ya berarti harus tambah three way. Jadi biar lebih bagus. Jadi Twitter ini untuk high detailnya, ini buat main di vokalnya, ini buat bassnya aja. Nah ditambah lagi mid range, mid bass. Apakah banyak yang minta? Apakah bisa 6,5 inch ini bisa menghasilkan bass yang low? Kalau untuk di mobil itu agak sulit karena pintu itu konstruksinya free air ya, tidak seal box. Terus walaupun kita mau seal box itu nggak semua mobil ada ya, seperti Audi TT dia udah seal box, jadi bisa
bagus mid bassnya, tapi tetap low-nya juga nggak bakal dapet ya, karena di mobil itu kita butuh subwoofer yang seperti ini ya. Jadi ini subwoofernya 10 inch ya, Brex 10 inch, ada yang 12 inch juga. Mau seberapa rendah bassnya, mau di bawah 20, 25 ya, harus subwoofer yang 12 inch lebih besar. Tapi untuk ngedrive ini butuh power nggak? Butuh. Kita butuh power lagi yang mono misalnya, atau power 2 channel yang wattnya di atas 200 ya buat ngedrive subwoofer. Jadi biar suara mulai dari subsonic bassnya, bass, mid bass, mid range, terus treble itu bisa rata. Gitu. Dan artinya juga ini mau nggak mau juga harus mengganti ke subwoofer ya Pak Edi ya, dan menambah subwoofernya. Dan rata-rata orang mungkin kebanyakan, tapi nggak banyak juga, subwoofer itu pada ragu untuk khawatir di pemasangan atau penempatannya Pak Edi. Apakah memang di Cartens ini kalau misalkan memasang dengan atau menginstalasi di subwoofer seperti yang agak besar seperti ini, apakah ada solusi-solusi khusus nih Pak Edi untuk subwoofer seperti ini? Kalau untuk mobil-mobil sekarang yang sudah ada premium soundnya, biasanya sudah ada subwoofer ya. Jadi mereka sudah dari pabrik sudah ada subwoofernya, kita tinggal mengganti atau membuatkan box baru ya, dengan kondisi yang jauh lebih tebal boxnya, bassnya juga jauh lebih kenceng ya. Kalau di LC tadi kita bongkar ya, LC yang 300 subwoofernya 8 inch, tapi begitu kita kencengin sember gitu yang bawah, karena emang didesain dari pabrik wattnya nggak terlalu besar, juga nggak terlalu jedang-jedung, jadi nggak terlalu powerful, jadi ya biasanya agak terlalu flat gitu. Jadi kita ingin yang bassnya lebih punchy ya, lebih ada ngisi ruangan, terus lebih deep juga ya, lebih ada bass foundationnya, jadi bisa lebih bagus suaranya gitu. Tapi tidak terlalu ganggu ya, tidak boomy, tidak terlalu sember juga ya. Kita ingin mendapatkan hasil bass yang bersih juga di dalam. Jadi di pelan bagus, kenceng juga bagus. Nah untuk mobil-mobil tertentu yang memang nggak ada bagasinya kayak Innova, emang agak kesulitan adalah box subnya kita nggak bisa sembunyiin ya, kecuali kalau kita pakai 8 inch gitu, kita bisa sembunyiin, tapi harus korbanin dongkrak ya, dongkraknya kita take out lagi. Fortuner juga sama ya, nggak ada ruang bagasinya. Tapi kalau misalnya kayak Alphard ada ruang bagasinya, kita bisa sembunyiin sub-subnya di ruang-ruang bagasi, terutama di ban serep atau di dalam panel belakang ya, kiri kanan gitu. Itu dia Cartens ya untuk penempatannya untuk subwoofernya, kemudian juga tadi sudah dijelaskan juga untuk line up-nya juga ya Pak Edi ya. Dan kalau kita ngomongin soal fitur Pak Edi, sebenarnya fitur unggulan dari Helix yang DSP Ultra S versus kalau kita bandingkan dengan DSP yang V8 MK2 ya, itu fiturnya lebih banyak mana, atau memang ada keunggulan tersendiri tuh Pak Edi? Secara fungsi akan berbeda, karena itu yang DSP Ultra S itu pure DSP ya dibikin. Walaupun softwarenya itu kita gunakan sama DSP PC Tool, dan di DSP PC Tool itu juga software yang dibuat internal sama mereka ya, R&D. Jadi bukan banyak kan di pasar, banyak ada yang perusahaan yang bikin hardware-nya, yang bikin software-nya beda lagi nih. Nah begitu kita combine, banyak bug-nya biasanya karena nggak in-house dibikin. Nah yang harus kita perhatikan itu adalah kalau misalnya produknya itu in-house ya, jadi software-nya juga in-house, mereka akan pikirkan bagaimana compatibility antara software dan hardware, karena banyak perangkat ini adalah sangat tergantung dengan software-nya ya. Software-nya, firmware-nya, hardware-nya itu harus integrasi dengan satu kesatuan yang bisa bermain bagus gitu loh. Jadi jangan sampai nanti softwarenya ada bugnya ya, ganggu firmwarenya, akhirnya hardwarenya rusak gitu loh. Jadi itu yang sering kendala di elektronik ya. Jadi kalau kita punya handphone juga sama tuh, ada upgrade software ya, kadang-kadang kalau upgrade softwarenya nge-fail, hardwarenya jadi error, betul kan. Jadi itu yang menjadi satu prinsip bagi kita, bahwa kita harus memilih produk-produk yang lumayan bisa kita harus lihat juga backgroundnya, R&D-nya bagus apa enggak, dan dia selalu ada update-nya gitu loh. Jadi kalau untuk DSP Ultra itu biasanya pure DSP ya, fiturnya pasti beda ya, nggak ada amplifier-nya di dalam. Sedangkan kalau untuk yang V8 ini misalnya V12, V18 ya, itu dia ada built-in internal amplifier-nya. Jadi kerjanya pasti akan lebih berat yang DSP-M karena dia ada satu power supply. Dia buat ngedrive misalnya power supply buat dipakai buat DSP-nya, dipakai buat internal M-nya, pasti ini akan jadi lebih panas dibandingin sama yang DSP pure gitu loh. Nah kalau kita lihat juga konstruksinya kan beda, di sana pasti tidak ada terminal-terminal speaker seperti ini. Jadi semuanya pure. Kalau high level ya, sama yang low level gitu loh. Jadi antara RCA atau yang
high level output gitu. Jadi itu namanya pure DSP. Jadi itu yang akan berbeda dan inputnya juga akan berbeda. Jadi biasanya, tapi ini bisa dijadi DSP nggak bisa, tapi mubazir. Gitu. Mubazir gitu loh. Walaupun channelnya banyak nih dan tidak direkomend. Kenapa? Karena kalau kita jadiin DSP doang, dia masuk ke processing ke internal M-nya gitu loh, baru keluar outputnya. Nah kalau dari outputnya kita masukin ke amplifier eksternal, ya lebih baik kita bikin pisah dari awal ya. Jadi kadang-kadang banyak sistem yang kita bongkar, misalnya salah susun barang nih, misalnya dia menggunakan DSP-M tapi dia tambah amplifier lagi multi channel ya. Bagi kita ya itu udah salah kaprah gitu loh. Jadi kalau emang mau bikin sistem dengan amplifier eksternal, gunakan aja yang pure DSP ya. Cuman DSP Helix ini mungkin inputnya buat dari kita adalah ditambah lagi channelnya ya, lebih banyak karena kebutuhan sekarang itu bukan hanya 12 ya, bisa sampai 18 channel. Jadi kalau dia bisa bikin pure DSP yang lebih dari 12 channel itu jauh lebih asik gitu. Jadi itu ya Kak Tras ya. Jadi untuk DSP-nya juga mungkin bisa dikonsultasikan kalau misalkan memang belum paham banget ya Pak Edi, apa yang mungkin kadang kebanyakan orang dia butuh sesuatu tapi dia nggak paham apa yang dibutuhin, jadi mungkin coba ditanya dulu, kemudian juga mungkin bisa didengarkan juga ya Pak Edi dengan demo-demo yang kita sediakan juga. Jadi konsultasikan juga. Terus informasi di internet juga banyak sekali, tapi kadang-kadang banyak juga yang menyesatkan. Iya gitu. Betul kadang aneh. Itu menyesatkan juga, salah dapat informasi malah jadi salah jalan gitu loh. Akhirnya sistemnya malah jadi kacau balau, akhirnya udah susah gitu. Jadi lebih baik konsultasi di awal karena produk ini banyak sekali ya, banyak sekali. Terus mana yang terbaik buat customer, karena kita sudah sering kerja di lapangan. Jadi kalau kita udah kerja di lapangan, kita akan tahu, oh ini bunyinya seperti ini, oh ini bunyinya seperti ini. Ini kalau dibunyikan seperti ini. Tapi kalau misalnya ditanya, misalnya ada salah nih sistemnya ya, kita susun satu mobil menggunakan DSP-M, terus ditambah lagi multi channel, bunyi. Tapi pasti ada kelemahannya di sana gitu. Misalnya noise-nya jadi lebih besar, distorsinya jadi meningkat ya, karena habis di amplified lagi, ya akhirnya distorsi pasti akan gede gitu loh. Jadi itu yang akan menjadi satu kendala gitu loh. Jadi buat kita kadang-kadang kalau untuk sistem yang sudah salah susun barang itu agak akan rumit gitu loh, rumit. Dan kita biasanya akan dengan baik-baik kita akan jelaskan bahwa perangkat sistem ini harus dibongkar total, harus dibikin susun seperti ini. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah itu Kak Trasya, jadi itu sedikit insight dari installer juga ya Pak Edi ya. Dan kita akan masuk ke penginstalasian audio ini Pak Edi. Karena kan kalau kita ngeliat zaman sekarang kan mobil nggak bisa kita pungkiri udah banyak banget jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, kemudian juga penempatan sistem audionya pun juga kadang ada yang lumayan unik juga kayak gitu ya. Dan penonton kita juga pasti banyak yang punya mobil tuh, ada yang mulai dari EV, mobil yang masih bensin juga, ada yang hybrid juga. Kita akan ngomongin soal kecocokannya atau nggak cocok sama sekali di mobil itu. Nah, kalau untuk orang yang pengen punya sistem brakes ditambah dengan Helix nih Pak Edi, dikombinasikan dengan Helix, itu sebenarnya harusnya mulai dari mana Pak Edi? Untuk mobil yang 3 tadi Pak Edi. Untuk sesuaikan tipe mobil, misalnya mau mobil yang combustion engine atau yang EV, elektronik sekarang banget. Kalau misalnya EV itu pasti kita akan tawarkan sistem yang lebih efisien secara pemakaian power supply ya. Jadi misalnya buat EV kita gunakan aja DSP-M sistemnya dengan speaker misalnya. DSP-M-nya bisa yang 6 channel, 8 channel, 10 sampai 12 sampai 18 channel, sesuaikan aja kebutuhannya. Tapi kalau misalnya pemilik EV-nya ingin mendapatkan hasil suara yang jauh lebih advance, misalnya panggung, tonality, tonal akurasi ya, kita ada bangun EV Ioniq 5 ya dengan menggunakan sistem yang lumayan bisa di luar nalar ya. Kalau misalnya itu buat mobil EV ya, karena pemakaiannya amplifier kelas A ya, synthesis, menggunakan juga Brex DSP ya, itu sangat memakan daya. Tapi so far sampai sekarang ya fine-fine aja mobilnya dipakai ya. Tidak ada pengurangan mileage secara signifikan di secara kilometer range-nya. Biasanya kan kalau EV kan kita lihat range-nya. Pemakaian baterainya menjadi lebih boros gitu ya. Tapi karena kita sudah mempersiapkan power supply yang memang mendukung sistemnya gitu loh. Tapi kalau untuk mobil-mobil yang berbahan bakar ya segala macam, ada alternator dan lain-lain, kita tidak terlalu memikirkan boros baterai atau enggak ya, karena biasanya pemakaian listriknya itu diproses dengan baik. Nah untuk sistemnya bagi saya audio itu bisa disesuaikan aja
dengan kebutuhannya. Mau mobilnya tipe apapun ya, sesuaikan juga kebutuhan dengan customernya. Mau 2-way, mau 3-way, mau 4-way, mau 16.1 ya, mau 16.2, mau subwoofernya 4 biji ya, mau macam-macam. Mau SQL, mau SQ, mau teater, mau immersive, mau apapun ya kita bisa buatkan secara sistem dari sisi installer. Dan apakah Helix DSP itu sebenarnya bisa dioptimalkan dengan suara Brex sepenuhnya itu Pak Edi? Untuk pemilihannya line up ya, karena sesuaikan dengan line up seriesnya, misalnya Brex di kelas high end ya, terus untuk Helix di kelas middle, terus untuk Match di kelas bawah ya, di entry ya, bisa disesuaikan juga. Tapi kalau misalnya di Cartens itu kita selalu menawarkan mulai dari Helix ke atas ya, Helix dan Brex untuk pemakaian komponennya. Jadi untuk sistemnya bisa dipilih ya mulai dari 3-way aktif ya. 3 aktif berarti kan membutuhkan misalnya 6 channel di depan ya, terus tambahan lagi misalnya mau ada speaker belakang ya udah 8 tambah lagi 2 lagi ya, minimal pakai DSP Pro MK2 yang 10 channel. Ditambah lagi powernya bisa menggunakan yang terpisah ya, misalnya 4 channel sama mono, jadi ada 3 buah amplifier di sana, dan subwoofer bisa 10 in 1 atau mau 2 gitu. Jadi semenjak tadi kita bilang juga untuk mobil-mobil yang EV juga sebenarnya juga aman semua ya Pak Edi, bahkan kita juga pernah buatkan dengan instalasi yang di luar nalar itu tadi. Dan tentunya juga karena banyak orang yang kita tuh nggak bosan-bosan juga ya Pak Edi bilang kalau untuk penginstalasian sistem audio di mobil listrik itu sebenarnya aman semua, mulai dari baterainya, kemudian garansinya, terus juga kelistrikannya juga semuanya sudah aman semua, karena memang juga kita udah banyak banget untuk menangani dan menginstalasi di mobil-mobil EV ya Pak Edi. Jadi untuk mobil EV ya, karena permintaannya adalah plug and play, banyak kan kita menambahkan DSP ampli ya. Untuk yang kondisi sekarang pun udah bisa support dengan sistem terbaru ya. Mau EV yang dari Korea, mau EV yang dari China, mau EV yang dari Eropa pun semuanya bisa terpasang dengan baik. Dan Pak Edi, seberapa penting sih untuk penginstalasian? Karena kan kalau untuk penginstalasian kita akan ngomongin mau nggak mau kabelnya tuh Pak Edi, kabelnya, power supply-nya. Terus itu seberapa penting tuh Pak Edi dalam sistem ini untuk di penginstalasian ya Pak Edi? Kalau kita lihat produk-produk yang Helix ini semuanya sudah support dengan koneksi power supply yang bisa sampai 4 AWG ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Yang kayak Brex ini bisa support 0 AWG malah. Jadi semakin besar kabel powernya, semakin besar ampernya yang bisa masuk ke dalam. Jadi kabel itu menentukan kebutuhan daya yang bisa disalurkan. Jadi misalnya 8 AWG ada maksimalnya, misalnya 60 ampere gitu ya. Misalnya kabel 4 AWG bisa main sampai 120 ampere misalnya. Jadi 0 AWG bisa sampai 200 ampere. Jadi itu yang bisa memberikan kebutuhan daya ya buat komponennya. Jadi misalnya komponen ini kita lihat dia kebutuhan dayanya berapa, misalnya maksimal 30 ampere ya. Berarti kita harus cari kabel yang bisa mensuplai kebutuhan daya yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kita justru semakin besar semakin bagus. Jadi ibaratnya selang airnya kalau mau dapat surplus airnya yang lebih besar ya harus pakai selang yang lebih besar. Jadi bisa kebutuhan airnya bisa disuplai lebih cepat dan lebih banyak. Gitu. Tentunya juga itu sambil dikonsultasikan oleh tim Cartens Audio Jakarta ya Pak Edi, karena kan nggak mungkin juga tuh untuk customer-nya tiba-tiba datang nggak tahu apa-apa dia milih yang kabel lain gitu. Kalau misalnya kabel itu biasanya klien-klien kita sudah percayakan kepada tim kita, karena kita yang lebih sering melakukan pemasangan dan customer itu yang penting adalah hasil ya, terus pemasangannya juga aman, semua kebutuhan juga sesuai dengan komponennya, dan kabel yang diberikan juga kualitasnya juga bagus. Jadi jangan misalnya kita bisa lihat soket powernya ya. Ini ground, remote, dan 12 ini kan berukuran berbeda. Ya. Biasanya ground dan 12 volt ini akan ukurannya sama, misalnya 4 sama 4. Ya, misalnya ini yang 12 AWG misalnya. Nah, kadang-kadang kita sering lihat juga pemasangan yang kurang bertanggung jawab, misalnya dia menggunakan kabel 12 AWG sama. Ya, jadi kecil-kecil gitu ya. Nyala nggak? Nyala, gitu. Tetap nyala gitu loh. Tapi kebutuhan komponennya itu tidak bisa memenuhi ya. Jadi kebutuhan dayanya dia butuh misalnya 30 ampere bermain maksimal, ternyata yang supply itu cuman ngasih 10 ampere. Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan kondisinya kabelnya rusak atau apa karena panas gitu loh. Jadi itu yang harus kita sesuaikan, bukan hanya dari produk ya. Kalau installer kita harus memikirkan safety mulai dari perkabelannya, kualitas kabelnya, kualitas pemasangannya, kualitas teknisinya, kualitas produk, kualitas tuning, banyak faktor yang harus kita perhatikan, terutama di Cartens itu
kita harus memperhatikan semua faktor itu ya, biar customer itu mendapatkan hasil terbaik ya, pakainya juga nyaman, produknya juga long lasting, terus safety yang pertama. Oke, itu dia Kak Trans. Jadi tetap SOP nomor 1 ya Pak Edi, dan tentunya juga cari karena mobil mau nggak mau kan kita yang punya mobil sebagai customer kita mempercayakan mobil kita tuh sama orang lain gitu ya Pak Edi. Tentunya juga kita harus perlu lihat buktinya juga ya kan Pak Edi. Kemudian juga penginstalasiannya seperti apa. Dan kalau tadi Pak Edi bilang nggak bertanggung jawab tuh, kenapa kira-kira dia memasang kabel yang nggak harusnya dipasang gitu Pak Edi? Kadang-kadang customer mungkin nggak tahu ya, namanya awam ya, kita nggak tahu. Kalau misalnya saya sebagai customer komparasi toko A, toko B ya, harganya kadang barang-barang bisa sama ya, speknya bisa sama, kok harganya bisa jauh beda, gitu loh. Ternyata banyak faktor yang misalnya tidak dilihat, misalnya kualitas kabelnya, ya, kualitas peredamannya, kualitas pemasangannya. Nah, yang tidak bertanggung jawab itu biasanya kalau yang bermain di area sana. Ya, kalau kita kan nggak mau bermain di area pengurangan harga, misalnya pengurangan kualitas produk, pengurangan kabel, pengurangan kualitas peredam, ya, terus kualitas teknisi yang tidak baik, ya, terus sehingga pemasangannya asal-asalan gitu loh. Nah, faktor-faktor itu yang kita tidak mau bermain di sana, dan itu sangat mempengaruhi harga, ya. Jadi customer semakin kritis, ya. Jadi kalau kita selalu tidak mau memberikan ruang kepada hal-hal yang bisa menyebabkan pemasangan kualitasnya bisa menjadi jelek, ya. Terus pemakaiannya juga, produknya bisa rusak, ya. Terus pemakaian mobilnya juga jadi tidak nyaman gitu. Hal-hal yang seperti itu yang kita tidak mau tolerir, gitu ya. Jadi selalu kalau misalnya customer sudah percaya sama kita akan memberikan hasil terbaik, ya. Kita pemasangannya selalu ada SOP-nya, ya. Kabel harus seperti ini, pemasangan seperti ini, instalasi seperti ini. Kadang-kadang kita juga banyak melihat di mobil-mobil yang kita bongkar total, yang kita rombak, kita modifikasi lagi, baru pemasangan komponennya cuma digeletakin doang, atau digantung cuma pakai bracket, misalnya bracket AC gitu ya. Terus kabelnya juga nggak sesuai dengan ukuran, ya. Terus pemasangan kabelnya kan sering juga kemarin kita buat video juga yang bongkar pasangnya asal-asalan, ya. Speakernya, mulai dari speakernya pemasangan yang di lem-lem, ya, di sealant, terus nggak dibaut, ya cuma digeletakin doang, kasih busa, macem-macem lah. Hal-hal begitu yang kita kadang-kadang geleng-geleng kepala sebagai installer, ya. Ini pemasangan kenapa begini, ya, gitu loh. Kenapa? Karena suatu produk itu akan menjadi bagus, ya, kalau misalnya emang di treat dengan baik, gitu loh. Jadi komponen ini sangat berpengaruh. Kalau kita kadang-kadang misinterpretasi, misalnya ini digeletakin doang sama kita baut, kita kasih papan dan lainnya, suara berubah gitu. Tetap ada berubah karena mobil itu kan mobile. Mobil itu mobile. Naik turun, goyang-goyang sini, kena gajurkan mobil, lubang atau segala macam. Dan produk ini kalau misalnya kita bikin lebih awet, lebih aman, ya. Misalnya kita baut secure gitu, ya. Umurnya akan lebih panjang, pasti akan lebih panjang, gitu. Dibandingin cuma kita geletakin doang, terus goyang-goyang, akhirnya komponennya IC-nya ada yang copot, solderannya dan lain-lain, akhirnya membuat umur produk itu menjadi lebih pendek. Jadi banyak faktor yang kita temukan di selama 23 tahun, ya, Cartens kita berkarya di audio mobil ini, ya. Banyak faktor yang kita harus perbaiki, misalnya, ya, mulai dari perbaikan pemasangan juga, terus produk mana yang harus kita berikan pada klien-klien kita juga, terus mana after sale service yang kita berikan kepada customer, misalnya instalasi, ya, jaminan garansinya, jaminan produknya, kita selalu komit, ya, kita akan memberikan garansi terbaik, kita akan memberikan instalasi terbaik kepada semua customer yang sudah percaya pada Cartens. Gitu. Nah itu dia Kak Tras, ya. Jadi jangan karena mungkin harganya itu lebih murah, kemudian kita mengorbankan kualitasnya, gitu Pak Edi, ya. Jadi mengorbankan juga umur dari produknya juga, karena penginstalasiannya memang tidak profesional, gitu ya. Dan apalagi juga baru-baru ini juga kita sempat ngeliat juga kabel-kabel itu semrawut, ya Pak Edi, ya. Dan penginstalasiannya juga, ya, kita nggak mau ngasih jelek juga gitu ke customer kita juga, ya. Jadi kita selalu ada apa yang namanya dokumentasi instalasi, ya, dari mulai awal sampai akhir. Kalau misalnya mobil datang dengan kondisi audio yang udah acak-acakan, ya kita pasti akan ngomong pada pemilik mobil, Pak, mohon maaf, ya, kita harus bongkar semua total, bangun ulang biar bisa lebih baik, suaranya lebih nyaman, terus pemakaiannya juga lebih safety,
Terus produk-produknya juga bisa berfungsi dengan maksimal. Oke, nah itu dia Katras ya. Jadi untuk pembahasan kita kali ini udah mulai dari Brex itu dan Helix itu apa, kegunaannya juga apa, fungsinya, dan kemudian keunggulan fitur-fiturnya apa aja. Dan kalau misalkan ada yang mulai tertarik nih Pak Edi ya sama audio mobil dari Brex dan Helix ini Pak Edi. Kalau untuk saran pribadi Pak Edi ini mulai dari mana Pak Edi? Bisa langsung saja datang ke Kartens Audio Jakarta ya. Kita bisa tawarkan ya. Mau milih apa nih? Speaker, amplifier, DSP, DSPM ya. Terus Brex misalnya, Brex DSP, Brex amplifier ya. Kita bisa bantu untuk susunkan sistemnya. Ya, jadi misalnya bagaimana koneksi digital antara player dengan DSP ya. Bagaimana misalnya mau koneksi analog dengan DSP-nya atau misalnya berapa channel yang dibutuhkan untuk sistem audio mobilnya, itu bisa kita lakukan di Kartens Audio Jakarta. Sales advisor kita sudah terlatih untuk memberikan sistem yang terbaik ya buat pemilik mobil dan juga bisa dipilih komponennya. Jadi speakernya mau plug and play, mau yang aftermarket ya kita juga punya gitu. Kalau ada yang mau coba dulu di Kartens Audio Jakarta, ada demonya nggak Pak Edi? Demo kita ada ya di ruang demo kita juga ada ya. Terus untuk mobil kadang-kadang kalau misalnya pas lagi customer lagi ada ya, kayak misalnya lagi ada LC 200 yang sudah menggunakan full Brex itu juga bisa dites denger ya. Jadi sistemnya bisa banget apa namanya ya, bisa dirasakan ya. Di experience di Kartens Audio Jakarta kita punya banyak produk-produk dari Helix, Brex dan yang bisa dijadikan pilihan gitu. Berarti dikonsultasikan aja. Berarti apa yang harus disiapkan nih Pak Edi sama ya customer kita yang mau langsung datang ke sini? Silakan datang aja. Jadi silakan datang ke Kartens Audio, konsultasi dengan kita. Terus dengarkan dulu ya. Pilih juga karakter suaranya, speakernya seperti apa. Terus nanti kalau untuk penting nggak prosesor di mobil sekarang? Penting banget ya. Jadi semua yang ada kita dengarkan itu semuanya diproses di sini ya. Jadi kalau misalnya bisa nggak bunyi audionya bagus tanpa prosesor, kayaknya agak sulit ya sekarang ya. Agak sulit apalagi dengan head unit zaman sekarang, mobil-mobil yang nggak bisa diganti ya. Terus kita nggak bisa punya fitur apa aja sih yang ada di dalam DSP ini ya. Misalnya levelingnya, time correctionnya, equalizernya juga bukan hanya bass mid treble ya, 3 band ya. Itu bisa sampai 31 band per satu frekuensi gitu loh. Jadi sangat detail, sangat bisa menentukan hasil suaranya seperti apa. Dan presetnya bisa banyak banget dari director misalnya ya. Bisa kita pilih, kita misalnya kalau di Kartens kita selalu memberikan preset-preset yang banyak pilihannya sesuai dengan tempat duduk, sesuai dengan genre ya. Bass levelnya bisa dinaik turunkan. Jadi fleksibilitas untuk mendengarkan musik itu jauh lebih nyaman gitu. Terus banyak banget pilihan yang bisa dirasakan oleh pemilik mobil. Gitu. Nah Pak Edi, sebelum kita tutup ya Pak Edi ya. Instalasi di Kartens itu ya, mungkin ada penonton kita yang baru juga di sini, baru nonton. Perbedaan penginstalasian di Kartens Audio Jakarta sama di tempat lain Pak Edi? Yang pasti adalah kita sudah 23 tahun ya berkarya di instalasi audio mobil. Terus teknisi kita sudah hampir rata-rata 12-15 tahun ya. Terus SOP yang kita terapkan itu sangat profesional ya. Jadi kita juga sudah sertifikasi ISO ya. Nggak gampang untuk mendapatkan sertifikasi ISO karena itu ada audit yang nggak bisa kita atur ya. Auditnya itu audit benar-benar independen ya. Terus mereka akan lihat bagaimana kualitas manajemen Anda sampai Anda bisa diberikan sertifikasi. Jadi kita sangat fokus pada kualitas hasil ya, bukan hanya kualitas hasil, kualitas produk juga, terus kualitas purna jual juga. Jadi kalau misalnya customer ingin mendapatkan satu kenyamanan listening experience yang lebih tenang ya, bisa memilih Kartens gitu loh. Tapi terus terang harga kita akan berbeda gitu loh. Harga kita akan di atas rata-rata. Kenapa? Karena kita memberikan banyak jaminan untuk kualitas terutama ya, kualitas produk, kualitas SDM-nya juga nggak main-main.
terus kualitas purna jualnya juga kita bertanggung jawab penuh. Jadi itu yang harus memberikan perbedaan yang sangat signifikan ya, dengan workshop yang lain ya. Kalau untuk barang Anda bisa dapatkan di mana aja. Betul. Ya. Helix ini bisa didapatkan mau di mana aja, mau di seluruh Indonesia juga ada ya. Tokopedia juga ada, di marketplace apapun ada ya. Harga akan kisarannya berbeda, sama-sama aja, mirip-mirip ya. Terus yang kita membedakan itu adalah nanti yang Anda dapatkan adalah experience. Betul. Ya. Listening experience-nya, kenyamanannya, terus safety-nya ya. Kalau Anda minta misalnya kita ingin instalasi seperti apa, bisa konsultasi ke kita ya. Kita tidak main-main untuk masalah kualitas ya, safety, kualitas hasil pemasangan kita tidak pernah tolerir ya. Semuanya harus sesuai dengan SOP-nya. Terus instalasi termasuk juga tuning. Oke. Gitu. Nah, Pak Edi, satu kalimat nih Pak Edi untuk terakhir buat penonton kita atau Katras yang masih ragu untuk instalasi audio, upgrade atau tunggu? Upgrade atau tunggu? Ya pasti upgrade dong. Upgrade, oke. Nah, Katras ya. Jadi Pak Edi terima kasih banyak untuk udah pembahasan kali ini dari Brexton dan Helix. Jadi untuk Katras ya, jangan lupa untuk selalu tonton video kita ya, karena kita juga akan selalu memberikan insight juga. Siapa tahu bisa menjadi referensi juga ya Pak Edi untuk sistem audionya. Dan tentunya yang masih ragu udah dibilang tadi langsung aja ya, upgrade langsung untuk komen, langsung untuk di chat aja ke WhatsApp kita ya Pak Edi ya. Ada di deskripsi kita, di Instagram juga kita sudah ada juga untuk di bio-nya juga. Kemudian mau cari mobil apapun di Kartens yang sudah pernah diinstalasi, tinggal diketik aja Pak Edi ya di keywords-nya. Ada di website juga ya? Iya betul, di website kita di Kartens Audio Jakarta. Dan terima kasih Pak Edi sekali lagi untuk pembahasan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kartens jangan lupa untuk like, comment dan subscribe channel YouTube Kartens Audio Jakarta. Bye bye.